Oke, para investor, selamat datang. Hari ini kita akan jadi detektif keuangan. Kita nggak akan sekedar baca laporan tahunan, tapi kita akan bedah bareng-bareng. Saya mau tunjukkan gimana caranya melihat angka-angka ini bukan cuma sebagai data, tapi sebagai sebuah cerita yang bisa nentuin masa depan investasi Anda. Coba bayangin, Anda lagi lihat satu perusahaan, terus tiba-tiba muncul angka ini. Minus 96%. Labanya anjlok dalam setahun. Gimana rasanya? Pasti langsung deg-degan kan? Nah, angka seperti ini memang harusnya bikin kita langsung waspada. Nah, ini bukan sekedar contoh loh. Ini kasus beneran dari laporan keuangan resmi MBAP. Jadi ayo, kita bedah bareng-bareng laporannya dan kita cari tahu misteri di balik angka yang mengejutkan ini. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Titik awalnya, tentu saja dari petunjuk yang paling jelas. Anjloknya laba secara dramatis. Anggap saja ini tempat kejadian perkara pertama kita. Wow, lihat deh grafik ini. Nggak perlu jadi ahli keuangan buat lihat ada yang salah kan? Dari laba lebih dari 18 juta dolar di tahun 2024, di tahun 2025 cuma sisa 700 ribuan dolar. Ini bukan turun lagi, ini namanya terjun bebas. Nah, tabel ini ngasih kita petunjuk yang lebih dalam. Coba perhatikan. Masalahnya itu bukan karena biaya operasionalnya yang bengkak, tapi langsung dari paling atas. Penjualan dan pendapatan turun drastis. Akibatnya, laba kotornya langsung kepotong lebih dari setengah. Jadi kita tahu nih, sumber masalah utamanya ada di pendapatan. Oke, investigasi berlanjut. Sekarang kita harus mengikuti jejak uangnya. Kita cari tahu kemana sebenarnya penjualan itu menghilang. Ingat, sebagai investor, Anda harus selalu mengikuti jejak uang. Kalau kita gali lebih dalam di catatan laporan keuangannya, nah ini dia petunjuk kuncinya. Penurunan paling besar itu datangnya dari pelanggan pihak ketiga, bukan dari penjualan internal di dalam grup mereka. Oke, pencarian kita jadi makin fokus nih. Dan ini dia tersangka utamanya. Satu pelanggan terbesar mereka, KCH Energy, pembeliannya anjlok lebih dari setengah. Dari 83 juta dolar jadi cuma 36 juta. Bayangin, kehilangan pendapatan sebesar itu dari satu klien aja, wah itu pukulan telak banget. Ini red flag, bendera merah besar yang harus kita perhatikan. Oke, kita udah tahu siapa yang berhenti membeli. Tapi untuk ngerti cerita lengkapnya, kita perlu tahu mereka itu jualan apa sih? Memahami bisnis inti perusahaan itu fundamental banget. Kalau kita lihat daftar anak usahanya, wah, MBAP ini bisnisnya macam-macam ya. Ada tambang, ada kebun, bahkan sampai tambah udang. Kelihatan banget mereka mencoba diversifikasi, menyebar risiko. Tapi, nah ini dia, meskipun bisnisnya banyak, laporan ini bilang dengan sangat jelas, sumber pendapatan terbesarnya tetap dari penjualan batu bara. Jadi walaupun mereka coba diversifikasi kemana-mana, nyatanya mereka masih sangat bergantung sama satu komoditas ini. Jadi jelas ya, masalahnya ini bukan di bisnis sampingan yang kecil, ini kena langsung ke jantung operasinya. Mesin pencetak uang utamanya, yaitu bisnis batu bara, lagi goyang. Dan kalau bisnis inti udah goyang, ya seluruh perusahaan pasti ikut merasakan dampaknya. Mengalami tahun yang buruk itu satu hal, tapi sebagai investor, kita harus tahu perusahaan ini cukup kuat nggak untuk melewatinya. Nah sekarang waktunya kita cek kesehatan finansial mereka. Waduh, ini ada dua hal yang bikin khawatir. Pertama, lihat deh kasnya, turun. Artinya, bensin buat operasional mereka berkurang. Kedua, dan ini yang lebih seram, utang jangka panjangnya naik gila-gilaan. Dari 4 jutaan jadi 28 juta dolar. Ini kombinasi yang bahaya. Jadi, artinya apa? Bantalan pengaman finansial mereka makin tipis, sementara bebannya makin berat. Ini bikin mereka jadi lebih rentan kalau nanti ada tantangan di masa depan. Ruang gerak mereka untuk investasi atau menghadapi krisis jadi lebih sempit. Oke, semua bukti sudah terkumpul. Sekarang, mari kita satukan kepingan-kepingan puzzle ini dan kita lihat apa pelajaran utama yang bisa kita ambil sebagai seorang investor. Jadi, kesimpulannya, kita sudah pecahkan misteri apa yang terjadi. Ini benar-benar a perfect storm, badai yang sempurna. Penurunan pendapatan bisnis inti dan peningkatan utang datang bersamaan, dan langsung menghantam laba perusahaan sampai ke titik terendah. Nah, inilah pelajaran terpentingnya. Analisis kita menemukan apa yang terjadi. Tapi sebagai investor cerdas, tugas Anda tidak berhenti di situ. Tugas Anda adalah bertanya, mengapa? Kenapa KCI Energy tiba-tiba mengurangi pembeliannya? Apa karena harga batu bara global sedang jatuh? Apa mereka beralih ke energi lain? Dan yang paling krusial, apa rencana manajemen untuk mencari pengganti pendapatan yang hilang ini? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah saham ini layak dibeli, dihindari, atau justru merupakan sebuah peluang tersembunyi.